Batavia Prosperindo Trans Tbk atau biasa disebut Batavia Rent. Dengan tekad membangun pondasi yang kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kami adalah bagian dari grup Batavia Prosperindo. Batavia Rent merupakan perusahaan jasa transportasi, terutama di bidang pengelolaan armada maupun penyewaan kendaraan penumpang maupun kendaraan komersial seperti blind van atau light truck. 5 tahun berjalan sebagai penyedia jasa transportasi yang terpadu, Batavia Rent sejak awal telah memiliki visi dan misi yang berfokus kepada kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Sebagai perusahaan yang berdiri pada tahun 2014, Batavia Rent bertumbuh dengan perkembangan yang relatif cepat, dengan rata-rata pertumbuhan armada 125% per tahun, hingga pada akhir tahun 2019, Batavia Rent sudah menjadi perusahaan yang memiliki landasan kuat untuk terus melangkah maju. Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan 6 kantor perwakilan di Indonesia, serta telah melayani lebih dari 600 pelanggan korporasi. Dengan menggunakan jasa dan armada kami berkomitmen untuk memberikan kelancaran dan juga kemudahan bagi operasional perusahaan Anda. Stok kendaraan yang variatif dan juga didukung oleh teknologi yang memadai, kami akan memberikan solusi transportasi yang menyeluruh bagi bisnis Anda. Portal Customer merupakan salah satu inovasi Batavia Rent dalam usaha untuk meningkatkan kualitas layanan. Sebagai penyedia jasa transportasi terpadu di Indonesia, kami menyediakan portal customer yang dapat diakses dengan mudah dan di mana saja. Portal customer ini mempermudah pekerjaan serta menyelesaikan masalah yang sering dihadapi pelanggan. Batavia Rent tidak pernah berhenti berinovasi dan memanfaatkan teknologi yang tepat guna agar dapat memberikan layanan terbaik bagi kebutuhan pelanggan yang bervariasi dan selalu berubah sesuai perkembangan zaman. Susan dari PT Pinus Merah Abadi, kami sudah bekerja sama dengan Batavia Rent selama 3 tahun dan kami berharap semoga Batavia Rent semakin berkembang. Kita sudah bekerja sama dengan Batavia itu dari tanggal 1 April 2016 hingga sekarang sudah ada 20 unit yang tersebar di Jawa Tengah dan Jabodetabek. Pelayanannya 24 jam, saya suka itu cepat juga dan mobil-mobilnya bagus, rata-rata baru kayak gitu. Harga terjangkau, cabangnya lebih banyak, unitnya lebih ready-nya lebih banyak ketika kita minta. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Batavia Rent atas support dan kerjasamanya selama ini. Sukses terus buat Batavia Rent. JNE telah bekerjasama dengan Batavia selama lebih dari 4 tahun. Selain menyediakan unit yang memadai, harga yang kompetitif, Batavia juga selalu memberikan inovasi untuk meningkatkan pelayanan. Terima kasih. Kerjasamanya cukup bagus, untuk backup sopir juga cepat dilayanin, untuk backup mobil apabila ada masalah juga langsung dilayanin. Semoga kerjasama antara Bank Victoria dengan pihak Batavia ke depan semakin baik, semakin lancar aja dan tidak ada masalah. Terima kasih. Terima kasih telah mempercayai dan tumbuh besar bersama kami. Batavia Rent, one-stop solution to your transportation needs. Selamat siang semua. Pak Bu Sandra, kita dari mahasiswa Universitas Pamulang. Kita dapat tugas untuk melakukan wawancara di salah satu perusahaan tentang penilaian kerja. Nah, di sini mungkin kita ada beberapa pertanyaan yang bakal kita sampaikan kepada Bu Sandra tentang penilaian kerja di perusahaan PT Batavia Prosperindo saat ini. Ada pertanyaan. Sebelumnya kita tahu sih Bu, di sini tuh PT Batavia Prosperindo saat ini bergerak di bidang apa sih? Kita bergerak di sewa kendaraan jangka panjang, ada juga harian. Kita biasanya provide ke perusahaan-perusahaan sih yang butuh jasa sewa kendaraan. Perusahaan ini sendiri berdiri di tahun berapa ini? Kita berdiri dari tahun 2014 Desember. Tapi udah kurang lebih dari 8 tahun. Ibu sendiri jabatannya sebagai apa ya di perusahaan ini? Saya sebagai Supervisor Finance dari 2018 di sini. Ada yang mau nanya lagi? Nggak boleh ya, tentang kerjanya? Atau masuk ke materi? Masuk ke materi aja. Pertanyaan ada mau nanya? Bu Jokowi. Sebelumnya mau bertanya Bu,
Apakah penilaian kinerja itu dibutuhkan di PT ini? Pasti untuk setiap perusahaan perlu ya untuk penilaian kinerja karyawannya. Dan berdasarkan pengalaman selama ini, bagaimana cara perusahaan melakukan penilaian kinerja karyawannya untuk di PT ini ya? Kalau misalnya kita itu melakukan penilaian kinerjanya itu setiap tahun, biasa dilakukan itu di awal tahun. Jadi sistemnya tuh kalau kita tuh scoring, jadi self assessment di setiap karyawan disuruh menilai dulu nih kinerjanya mereka sendiri, nanti di compare ke atasannya, terus dievaluasi. Nih, ini ada contoh assessment kita. Ini beberapa kategori yang kita nilai. Jadi soal pengetahuan soal pekerjaannya, terus penguasaan aspeknya, terus pencapaian si pekerjaannya, terus kemampuan untuk membuat rencana kerja, kemampuan bekerja secara mandiri, terus kemampuan komunikasi juga kita nilai, terus ketepatan waktu dan kedisiplinan. Sih. Boleh nanti kalau misalnya dibutuhin dibawa aja. Terima kasih ya. Ini selanjutnya Ibu, saya pengen nanya siapa yang menilai kinerja karyawan di tempat ini, di perusahaan ini? Kalau misalnya nilai kinerjanya itu ya, pertama kan karena kita self assessment berarti kan dari pribadi si karyawannya masing-masing. Lalu setelah itu atasannya. Nah setelah atasannya nanti baru dari kita nih masing-masing SPV biasanya kumpulin ke manajemen. Ya tahap-tahapnya Ibu ya? Jadi nanti dari kita kumpulin ke HRD nanti baru ke manajemen. Nah nanti dari manajemen baru yang mengevaluasi semuanya nih. Bu, tapi kan kalau untuk yang penilaian ini per tahun ya, perusahaan ini. Tapi ada nggak kayak misalkan di per divisi apa-apanya gitu, penilaian khusus gitu, evaluasi khusus gitu untuk per tim itu gitu? Kalau misalnya penilaian sih memang dilakukannya per tahun. Tapi kalau misal untuk evaluasinya sendiri itu biasa kita memang dilakukan secara rutin. Contohnya ini Ari kan memang bergabung di kita ya. Setiap minggu tuh biasanya kita ada meeting. Nah itu untuk evaluasi kinerja kita juga sih. Biasanya jadi nggak harus tunggu setiap setahun sekali nih untuk kita ngobrol, untuk kita tahu kelemahan sama kelebihan kita gimana. Biasanya tuh setiap minggu juga kita memang ada weekly meeting juga ya Ria? Iya. Ya ini selanjutnya ada ini Bu, seperti kriteria apa saja yang ditetapkan dalam menilai kerja karyawan di saat ini? Untuk kriterianya itu nanti bisa dilihat ini rincinya di formnya ya. Kalau misalnya kriterianya biasa kita itu nilainya dari kemampuan si karyawannya sendiri nih. Kemampuannya gimana, terus penguasaan soal si pekerjaannya gimana nih, udah mantap belum nih. Terus habis itu komunikasi antar tim itu juga kita nilai juga gitu. Terus ya pasti ketepatan waktu, kedisiplinan semua kita nilai sih di sini. Ya, nih Bu, saya mau nanya Bu. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi penilaian prestasi kerja seorang karyawan? Ya mempengaruhinya itu pasti dari masing-masing karyawannya sih. Dari ya tadi yang balik lagi ke beberapa poin dari kita. survei itu ya. Terus kalau ini apa? Dalam penilaian Ibu prestasi kerja, hambatan apa yang kemungkinan sering terjadi? Hambatan-hambatan yang sering terjadi ya pasti banyak sih. Kalau misalnya hambatan-hambatan penilaian ya maksudnya ya. Kalau hambatan-hambatan penilaian pekerjaan kadang tuh karena kita nggak langsung, walaupun kita langsung nih berhadapan, cuma kan kadang kan ada yang nggak langsung disampaikan ke kita gitu ya. Jadi kadang kita nggak bisa nilai secara gimana kita ya? doang gitu. Iya harus. Iya kadang juga kan kita nggak ini ya nggak apa meeting weekly itu diperluin soalnya juga kadang buat mencegah hal-hal yang selanjutnya saya mau bertanya, adakah pengaruh antara prestasi kerja dengan besarnya tingkat kompensasi yang diterima? Ada. Nah, kenapa kita sekarang terapin sistemnya itu scoring? Soalnya biasa tuh skornya kan mempengaruhi si dari kompensasinya ini kan. Jadi kalau misalnya skornya semakin tinggi, biasanya ya
kompensasi yang diterima di tahun berikutnya akan lebih tinggi biasanya. Oh jadi kalau kayak begitu jadi semua dapat ya Bu, apa gimana? Semuanya dapat tanpa kecuali semua karyawan. Kalau dampak jika tidak dilakukan penilaian kinerja terhadap pegawai itu kayak gimana ya? Kalau misalnya nggak ada penilaian pekerjaan sih, kalau saya rasa sih pasti kacau ya. Soalnya kan kalau misalnya kita bekerja tanpa tahu apa sih kelebihan dan kekurangan kita, ya itu pasti kita akan berjalan nggak ada arah. Karena adanya evaluasi kan pasti kan kita tahu nih apa yang harus kita lemahnya di mana, kita kuatnya di mana, yang harus kita perbaikin apa. Itu sih. Saya mau bertanya Bu, apa yang dilakukan perusahaan jika evaluasi kerja pada karyawan yang hasil kinerjanya bagus dan bagaimana untuk hasil kinerja yang karyawan yang kurang bagus? Kalau misalnya yang bagus, biasanya sih kita pertahanin ya. Maksudnya kalau misalnya yang bagus, ya kita kuatin lagi. Kalau misalnya yang kurang bagus, biasanya tuh kita lakuin pendekatan. Kita ajak ngobrol nih, gimana nih, maksudnya untuk kedepannya kita cari caranya juga biar dia bisa lebih bagus lagi gimana. Nah kalau misalnya memang udah nggak bisa sama sekali diperbaiki lagi, nggak bisa diimprove, biasanya kita serahin lagi ke manajemen. Apakah akan di SP atau gimana? Tapi kalau yang untuk kinerjanya bagus itu ada buat kayak promosi naik jabatan atau tidak? Kalau ada sih. Ada. Selanjutnya, dalam penilaian kinerja, apakah ada penilaian khusus dari setiap bidang pekerjaan? Misalnya contohnya dari kayak absensi ataupun kedisiplinan, apakah itu berpengaruh dalam penilaian pekerjaan? Ya. Pengaruh. Terus biasanya kalau misalnya di sini juga ada pelatihan sih untuk ningkatin lagi pekerjaannya dia, kinerjanya. Biasanya tuh sekarang kan kebanyakan online ya. Kadang tuh kadang-kadang ada yang disuruh ikut seminar online nih buat ningkatin lagi kemampuan sama pengetahuannya. Gitu sih. Jadi mungkin kalau misalnya itu tadi bertanya untuk gimana sih untuk memperkuat ininya nih karyawan yang ada di sini gitu kinerjanya. Nah, jika upaya seperti apa saja yang dapat dilakukan karyawan dalam berusaha untuk mencapai prestasi kerja? Sorry, boleh diulang? Upaya seperti apa saja yang dapat dilakukan karyawan dalam perusahaan untuk mencapai prestasi kerja? Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh karyawan? Iya, yang dapat dilakukan karyawan dalam perusahaan untuk mencapai prestasi kerja. Jadi karyawan itu bagaimana untuk mendapatkan prestasi kerja gitu. Prestasi kerja sih karyawan gitu. Biasanya ya kalau misalnya itu kayak tadi aku bilang paling kita lakuin pelatihan ya. Pelatihan biasanya kalau misalnya untuk yang prestasi kerja kayak gitu untuk meningkatin kemampuan, skill karyawan gitu sih. Terus ya paling ada penyuluhan juga, training juga. Ada yang mau menambahkan? Sudah cukup. Menambahkan Sari? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Sudah.